Yang pertama yaitu penalaran. Definisi penalaran sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata dasar nalar, yang artinya aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan berpikir, atau kekuatan pikir. Jadi, penalaran adalah proses dalam berpikir yang bukan berdasarkan perasaan, namun secara logis dengan mengembangkan atau menggabungkan beberapa fakta, informasi, pemikiran, atau prinsip untuk menarik sebuah kesimpulan sebagai pengetahuan yang baru. Penalaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, penalaran deduktif, yaitu proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis. Yang kedua, penalaran induktif, yaitu penalaran berdasarkan bukti khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Manfaat penalaran sendiri yang pertama yaitu memungkinkan untuk melaksanakan disiplin intelektual yang diperlukan dalam penarikan kesimpulan yang benar. Yang kedua, mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas. Yang ketiga, menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai dan terperinci. Yang keempat, menafsirkan fakta sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diterima oleh akal sehat. Yang kelima, membantu dalam memperoleh kebenaran melalui berpikir lurus, tepat, dan logis. Langkah penalaran. Langkah penalaran terbagi menjadi dua, deduktif dan induktif. Langkah penalaran deduktif. Yang pertama, premis awal, yaitu penalaran deduktif dimulai dengan asumsi. Yang kedua, premis kedua dibuat sehubung dengan asumsi yang pertama. Yang ketiga, pengujian, yaitu asumsi deduktif yang diuji dalam berbagai skenario. Yang keempat, yaitu kesimpulan yang berdasarkan hasil pengujian informasi tersebut ditentukan hasil valid atau tidak validnya. Yang kedua, langkah penalaran induktif. Yang pertama, memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh kursus konsep, prinsip, atau aturan-aturan umum yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, disajikan bukti-bukti berupa contoh tambahan. Yang keempat, disusunnya pernyataan yang mengenai kata bersifat umum yang telah terbukti dalam langkah-langkah sebelumnya. Apa sih definisi berpikir kreatif? Definisi berpikir kreatif merupakan suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan baru atau sesuatu hal yang baru. Definisi berpikir kreatif juga terdapat serangkaian proses, seperti memahami sebuah masalah, hipotesis suatu masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan melaporkan hasil akhirnya. Berdasarkan sejarah psikologi kognitif, Wallace menjelaskan bahwa ada 4 tahapan di dalam proses kreatif. Pertama, persiapan, memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua, inkubasi, masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Yang ketiga, iluminasi, memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah. Yang keempat, verifikasi, menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Berpikir kreatif dapat membantu menemukan dan membuka perspektif baru atau cara berpikir yang berbeda dalam melihat masalah dan dunia. Dapat menemukan asumsi, sudut pandang, hingga cara baru yang unik dan out of the box dalam memecahkan masalah. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif sehingga hasil yang didapatkan tidak bias dan sesuai dengan fakta yang ada. Pikir kritis dapat ditemukan pada diskusi yang dilakukan oleh sebuah kelompok, begitu juga memilih kandidat tanpa terpengaruh propaganda. Manfaatnya dapat melihat masalah dari berbagai perspektif, dapat diandalkan, mandiri dalam menghadapi permasalahan, menemukan ide dan peluang baru.
Langkah-langkah berpikir kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan merumuskan masalah. Pada proses ini, akan memperoleh informasi yang relevan, menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengidentifikasi akar masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menganalisis informasi yang diperlukan dengan mengklarifikasi informasi yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang keempat, merumuskan hipotesis yang memuat pernyataan yang disimpulkan dari permasalahan yang diteliti. Kelima, menguji hipotesis dengan kaidah logika. Dalam pengujian hipotesis, kaidah-kaidah logika ini digunakan untuk mengevaluasi kebenaran hipotesis dan menghindari kesalahan penalaran berdasarkan pada pemikiran rasional. Melakukan evaluasi dari kuat dan lemahnya argumen tersebut dan mencari tahu apakah argumen tersebut cukup valid atau tidak. Mengambil keputusan yang akan dituangkan. Melakukan estimasi dan generalisasi, yaitu yang berfungsi memperoleh informasi yang lebih luas dan akurat mengenai suatu masalah yang sedang diuji. Mindfulness atau kesadaran penuh merupakan kualitas untuk memberikan perhatian dan memiliki kesadaran terhadap sesuatu yang terjadi pada saat ini atau present moment. Mindfulness memiliki dua buah bagian yang menjadi titik berat, yaitu kesadaran atau awareness dan penerimaan atau acceptance. Kesadaran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memfokuskan seluruh perhatian pada hal-hal yang terjadi dalam diri dan pengalaman saat ini, mulai dari tarikan nafas, posisi badan, dan pengaktifan seluruh panca indera. Bagian kedua, yaitu penerimaan, merupakan kemampuan untuk mengobservasi dan menerima seluruh pengalaman yang terjadi. Mindfulness memiliki segudang manfaat bagi kesehatan psikologi seseorang. Gangguan kecemasan dan depresi bisa diredakan dengan melakukan gerakan mindfulness itu sendiri. Ia membantu kita lebih sadar pada keadaan sekitar kita, serta mampu menerima emosi secara terbuka. Mindfulness dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teknik sederhana yang dapat dilakukan dengan posisi duduk yang nyaman, mengatur nafas selalu fokus pada detak jantung, dan merasakan sensasi udara saat bernafas. Hal ini bisa dilakukan selama 3-5 menit.